Halo semuanya, senang banget kalau saat ini kita bisa ketemu lagi. Tentunya walaupun masih di jarak yang berbeda, tapi gue tetap percaya kalau hadirat Tuhan bisa sama-sama kita rasain. So hari ini kita mau belajar lagi, kita mau sama-sama mengenal Tuhan kita lebih jauh lagi. Dan kita hari ini secara khusus akan ngomongin tentang purpose, tentang tujuan hidup. Dan judulnya hari ini adalah What on Earth Am I Here For? What on Earth Am I Here For? Atau di bahasa Indonesiain itu untuk apa aku ada di bumi ini? Untuk apa aku ada di sini? Nah, tema ini mungkin kalau kalian udah pernah membaca satu buku, ya tema ini gue ambil dari cover satu buku. Ya, bukunya ada di depan gue. Ya, bukunya adalah buku dari Rick Warren. Gue bukan mau promosi, tapi ini salah satu buku yang gue baca dan gue bisa bilang ini mengubah hidup gue. Gue mendapatkan banyak hal dari satu buku ini, ya, dan ini sangat-sangat membuka pikiran gue. Judulnya adalah Purpose Driven Life, ya, dari Rick Warren. Dan hari ini kita akan ngebahas banyak hal tentang purpose. Apa sih tujuan hidup kita dan untuk apa aku ada di dunia ini? Tuhan naruh aku di dunia ini untuk apa? Nah, kita mulai dari ayat yang pertama atau dari ayat awal ya. Untuk kita membahas ini semua dari Roma 11 ayat 36. Teman-teman boleh baca di Roma 11 ayat 36. Dikatakan sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini adalah ayat yang menjadi dasar untuk apa yang akan kita dengarkan, untuk apa yang akan gue sharingkan di hari ini. Segala sesuatu dari Dia, maksudnya adalah dari Tuhan, dari Allah. Segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia, dan bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Apapun yang saat ini kita punya, kita miliki, entah itu waktu, entah itu pekerjaan, sekolah, kuliah, orang tua, keluarga, teman-teman, semua hal yang ada pada kita saat ini itu dari Tuhan. Dan segala sesuatunya dari hal terkecil dalam diri kita pun itu semua dari Tuhan. Detak jantung kita, nafas kita itu semua dari Tuhan. That's why kita harus benar-benar bersyukur banget, terutama di masa-masa masih pandemi seperti ini. Kehidupan itu, nyawa itu jadi mungkin beberapa dari kalian akan merasa iya ya jadi lebih berharga gitu. Karena mau gak mau kalian harus jaga lagi, lebih lagi. Nah, jadi kita tahu kalau segala sesuatu dari Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Gak ada yang lain lagi gitu. Bukan untuk siapa-siapa, bahkan bukan untuk diri kita sendiri gitu. Tapi semuanya untuk Tuhan. Nah, kalau kita udah tahu kalau segala sesuatunya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan dan kepada Tuhan, untuk Tuhan. Berarti artinya kalau gua boleh menyimpulkan sedikit, kita udah tahu sebenarnya kalau satu-satunya tujuan kita hidup di dunia ini ya untuk Tuhan. Gak ada tujuan lain. Banyak orang di luar sana yang memotivasi kita untuk mencapai tujuan hidup kita. Kita harus temukan tujuan hidup kita. Itu tidak salah. Tapi yang salah adalah kalau tujuan hidup kita cuma sebatas let's say, tujuan hidupku adalah menjadi seorang pengusaha. Tujuan hidupku adalah menjadi seorang dokter. Apakah itu salah? Ya nggak salah. Tapi kalau cuma sampai situ, setelah itu kita mau ngapain? Setelah kita misalnya udah sampai di titik, udah menjadi pengusaha yang hebat, pengusaha yang terkenal di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Tapi setelah itu mau ngapain? Setelah kita udah jadi dokter, kita mau ngapain lagi? Nah, itu yang harus kita tahu teman-teman. Karena tujuan hidup itu nggak sesimpel kita punya tujuan atau punya cita-cita jadi dokter atau jadi pengusaha. Bukan. Itu pun udah dengan effort yang sangat luar biasa kalau kita mau jadi dokter atau jadi pengusaha. Tapi tujuan hidup kita di dunia ini lebih jauh lagi daripada sekedar menjadi apa yang kita mau. Nah, jadi apa sih yang mau Tuhan taruh, atau apa sih tujuan hidup kita selama kita masih ada di bumi ini? Nah, seperti yang gue bilang tadi, gue banyak mendapatkan banyak hal dari buku ini tadi, dari buku Rick Warren yang judulnya Purpose Driven Life. Ya,
Yang ini pun juga based on Bible gitu, berdasarkan Alkitab. Penulisnya Rick Warren juga nggak sembarangan nulis, tapi dia nulis juga berdasarkan Alkitab. Makanya di dalam buku ini juga banyak ayat Alkitab yang mendukung dan juga lewat pengalaman-pengalaman hidupnya. Jadi apa aja nih yang kita harus tahu, apa yang harus kita lakukan nih, untuk apa kita ada di bumi ini. Setidaknya yang gue dapat dari buku ini itu ada 5 hal teman-teman. Ada 5 hal yang harus kita taruh dalam kehidupan kita yang bisa membuka pikiran kita dan membuat hidup kita seharusnya jadi lebih produktif atau jadi lebih pengen melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Yang pertama adalah worship, penyembahan. Hidup kita di bumi ini dari awal kita lahir sampai nanti kita sudah meninggal, hidup kita itu adalah sebuah penyembahan. Sebuah penyembahan. Penyembahan itu lebih dari sekedar musik. Kalau ngomongin praise and worship biasanya otak kita, pikiran kita pasti larinya ke ibadah di hari Minggu yang ada musiknya, ada lagu-lagunya yang keren-keren, ada lagu-lagunya yang asik yang memberkati. Tapi worship di sini bukan tentang musik. Walaupun musik menjadi salah satu bagian dari penyembahan. Musik menjadi salah satu ekspresi dari penyembahan kita. Dan itu bukan salah. Tapi tidak mentok di situ aja. Apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan untuk kesenangan Tuhan, itulah penyembahan. Itulah worship. Itu penyembahan kita. Penyembahan itu bukan bagian dari hidup kita. Bukan setengah bagian, bukan 1/4, bukan 3/4 bagian. Tapi penyembahan itu adalah seluruh hidup kita. Bukan cuma setengah doang. Setengah hidup kita penyembahan, setengah hidupnya enggak. Bukan. Tapi penyembahan itu seluruh hidup kita. Jadi seluruh hidup kita adalah penyembahan. Seperti yang dikatakan di Kolose 3 ayat 23 yang bilang, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Segala sesuatu yang harus kita lakukan, yang kita buat, yang kita makan, yang kita minum, ya di ayat lain yang di ayat lain mengatakan baik kita makan, kita minum, kita melakukan itu semua untuk Tuhan. Dan itulah penyembahan. Dan lebih dalam lagi, Yohanes 4 ayat 23 mengatakan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Sebenarnya ngomongin tentang worship, tentang penyembahan, kita harus bahas secara khusus. Karena ini sebenarnya panjang banget. Tapi dasarnya, kalau kita mau tahu dasarnya, kata worship ini diambil dari kata proskuneo. Proskuneo itu artinya taat, tunduk. Di situ ada ketaatan, di situ ada ketertundukan. Kalau kita mau gali lebih dalam lagi, proskuneo itu kata dasarnya ada dari kata pros dan kun. Pros itu, kun itu artinya, proskuneo itu filosofinya maksudnya, itu seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. Mungkin kalian pernah dengar ini beberapa kali kalau kalian dengerin khotbah. Proskuneo itu ada filosofinya. Filosofinya adalah seperti seekor anjing yang menjilati tangan tuannya. Artinya apa di situ? Seorang tuan atau kita kalau kita memiliki seekor anjing, kita nggak sembarangan tangan kita mau dijilatin anjing gitu. Semua anjing mau jilatin tangan kita. Pasti karena kita udah kenal anjing itu, kita juga udah akrab dan anjing itu pun juga sudah kenal sama kita, makanya anjing itu pun juga mau dekat sama kita. Karena nggak semua anjing loh mau tiba-tiba kita pegang, ada yang tiba-tiba malah gigit. Nah, di sini artinya di dalam proskuneo ini artinya ada sebuah hubungan, ada sebuah relasi antara si tuannya dengan anjing ini. Nah, itulah yang mau diangkat dari kata proskuneo. Ada sebuah hubungan yang dibangun antara kita dan Tuhan kita sehingga kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Menjilat seperti seekor anjing yang menjilat itu artinya anjingnya senang dan tuannya juga senang. Tangannya dijilat gitu loh. Coba deh kalau kalian punya hewan peliharaan. Nah, ini sebuah gambaran ya teman-teman, filosofi dari kata proskuneo ini. Jadi seperti seekor anjing yang menjilat tangan tuannya. So, kita membangun hubungan dengan Tuhan. Itulah penyembahan kita. Dengan lewat hubungan itu, kita bisa melakukan segala sesuatu untuk kebaikan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah penyembahan. Itulah tujuan hidup kita. Itulah seluruh hidup kita. Lalu yang kedua,
Selain hidup ini tentang menyembah, hidup ini juga tentang berkomunitas atau memiliki persekutuan. Mungkin beberapa dari kalian, banyak dari kalian udah bosan kalau dengerin tentang komunitas. Karena gue juga sadar banyak dari teman-teman pembicara yang bukan gue doang juga banyak sering banget ngomongin tentang komunitas. Nah, tapi ini itu penting banget teman-teman. Fellowship itu penting, komunitas itu penting. Karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Allah ketika menciptakan Adam, Allah bilang ke Adam, tidak baik kalau manusia ini seorang diri. Allah bilang tidak baik kalau manusia seorang diri. Gak baik kalau Adam ini single. Ini bukan tentang pasangan, tapi ini tentang keadaan menyendiri, keadaan sendiri. Gimana kalau orang itu sendiri itu tidak baik. Nah, tapi kalau bersama-sama itu akan jauh lebih baik. That's why Tuhan taruh yang namanya persekutuan dalam hidup kita. Tuhan taruh teman-teman, Tuhan taruh keluarga, Tuhan taruh sahabat-sahabat. Komunitas pertama yang paling bisa mempengaruhi kita adalah keluarga. Keluarga itu juga komunitas loh teman-teman. Keluarga kita yang dibangun dengan dasar Tuhan sendiri, Allah sendiri, itu juga bisa membawa dan memberikan pengaruh yang baik. Dan selain keluarga itu juga ada teman-teman kita yang memberikan pengaruh yang positif. Itulah kenapa Alkitab bilang pergaulan buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai kita salah pergaulan dan merusak kebiasaan baik yang kita miliki. Milikilah fellowship yang dibawa yang ada di dalam Tuhan. Contohnya seperti apa tuh kok? Nah, kalau kalian tanya contohnya seperti apa, Alkitab sudah mencatat contoh jemaat, contoh komunitas pertama yang Tuhan kasih tahu kalau ini loh komunitas persekutuan yang benar tuh seperti ini. Itu ada di Kisah Para Rasul 2 ayatnya dari ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Di situ semua lengkap teman-teman. Di mana jemaat yang hidup pada saat itu mereka hidup bukan untuk diri mereka sendiri. Di situ dibilang mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka melakukan banyak mujizat. Lalu mereka juga percaya kalau misalnya apa yang menjadi milik mereka itu bukan milik mereka sendiri, tapi milik orang lain. Dan mereka selalu membagi-bagikan apa yang menjadi milik mereka. Dan yang paling penting di sini adalah teman-teman, di ayat 47 dibilang sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bukan tentang jumlah teman kita nambah atau makin banyak atau makin dikit, bukan. Tapi di sini dikatakan sambil memuji Allah dan mereka semua disukai semua orang. Berarti artinya kalau kita punya komunitas, punya pergaulan yang tepat, pergaulan kita seharusnya bisa disukai oleh banyak orang. Seharusnya pergaulan kita membawa dampak yang baik bagi orang lain. Bukan hanya untuk senang-senang sendiri. Ingat, berkomunitas dalam Tuhan bukan cuma sekedar ngumpul, seru-seruan, bikin event, have fun, asik-asikan, seru-seruan, bukan. Tapi bersekutu atau membangun persekutuan di dalam Tuhan berarti harus saling support satu dengan yang lain untuk makin dekat sama Tuhan. Bukan makin jauh sama Tuhan. So kita cek nih pergaulan kita sekarang. Apakah pergaulan kita membuat kita makin jauh sama Tuhan atau justru pergaulan ini membuat kita makin dekat sama Tuhan. Jadi harus dicek pergaulan kita, komunitas kita. Nah yang ketiga, dan ini berkaitan. Kalau kita menyembah Tuhan dengan benar, kita memiliki komunitas yang benar, kita juga akan masuk ke dalam proses discipleship atau pemuridan. Dan inilah salah satu alasan Tuhan mau kita ada di dunia ini. Kita mau dimuridkan. Kita diciptakan bukan sekedar jadi seorang followers. Tapi kita jadi disciples. Yesus bukan bukan seperti selebgram yang dia misalnya punya pada saat itu. Misalnya Yesus hidup di zaman ini ya, lalu dia punya Instagram let's say. Terus dia punya follower yang banyak. Tuhan gak mau itu. Tuhan gak mau dia punya follower yang banyak, bukan. Tapi Tuhan mau punya murid. Karena follower dengan murid itu beda. Follower cuma mengikuti aja kemana si
orang yang dia gemari ini, orang yang dia suka ini. Tapi kalau murid mencontoh apa yang gurunya lakukan, apa yang Yesus lakukan. Jadi kita mau jadi murid, bukan jadi sekedar follower. Apalagi kalau kita cuma sekedar jadi jemaat yang dengerin setiap minggu. Atau bahkan mungkin kita jadi jemaat yang kalau misalnya ibadah offline cuma datang ke gereja, terus habis itu dengan khotbah, habis itu langsung pulang. Terus udah, apa yang kita dengar kita udah lupain gitu aja. Nah itu mental seorang jemaat, mental seorang follower. Tapi Tuhan gak mau kita jadi punya mental sekedar jemaat yang datang hari Minggu selama 30 menit, 1 jam. Enggak. Tapi Tuhan mau kita jadi murid yang mengikut Tuhan sepanjang hidup. Dan mengikuti apa yang dia teladani, apa yang ia contohkan. Nah, dan untuk menjadi murid Yesus itu ada tujuannya loh. Menjadi murid Yesus itu untuk menjadi sempurna. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus. Seperti yang Matius 5 ayat 48 katakan. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Dan perlu waktu. Tidak instan, gak cepat, gak 1 tahun, gak 2 tahun, gak 3 tahun. Bahkan gak 15 tahun. Tapi seluruh hidup kita harus jadi murid Tuhan. Kita harus dimuridkan, diproses. Sampai kita benar-benar sempurna. Dan salah satu cara maksud gua untuk kita menjadi murid Tuhan yang benar adalah lewat setiap permasalahan, setiap konflik, setiap cobaan, ujian-ujian yang terjadi dalam hidup ini. Lewat itulah kita bisa ditempa, kita bisa dihajar untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Di Roma 8 ayat 28 kita udah sering baca ayat ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di situ dikatakan segala sesuatu ada Tuhan. Segala sesuatu Tuhan ikut campur tangan, ikut mengambil bagian untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu kalau di musim-musim sekarang ini, di waktu-waktu sekarang ini rasanya sangat-sangat gak enak. Rasanya sulit, rasanya menyakitkan buat kita. Kita gak bisa keluar rumah, kita gak bisa ngobrol sama teman-teman kita. Ngobrol juga cuma lewat Zoom dan gak bisa lama-lama gitu. Karena mungkin Zoom harus ada yang premium dulu baru bisa lama gitu. Dan ribet gitu rasanya. Tapi percayalah kalau kita saat ini lagi dalam kondisi yang buruk, bahkan mungkin lebih buruk dari yang gue katakan tadi. Mungkin kita harus kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita juga harus kehilangan harta yang kita punya. Tapi apapun itu percayalah segala sesuatu Allah ikut campur tangan dan Allah mau mendatangkan kebaikan buat kita. Dan disitulah proses pemuritan terjadi. Jadi ikuti prosesnya teman-teman. Jangan kita menyerah, jangan kita merasa aduh ini gak enak, aduh ini sakit. Apapun itu yang kita rasakan saat ini, itu yang membuat kita makin dewasa. Di Lukas 14 ayat 27 dibilang, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, kalau kita gak mau pikul salib, kalau kita gak mau mengikut Tuhan, kita gak mau mencontoh tingkah lakunya Tuhan, kita hidupnya maunya enak-enak aja, kita gak bisa jadi murid Tuhan Yesus. Kita cuma sekedar jadi followers yang seperti yang tadi gue bilang. Ikutin aja terus. Diikutin aja. Kita cukup tahu kayak Tuhan, oh iya Tuhan nyelamatin gue 2000 tahun yang lalu. Oh iya Tuhan yang ada di Alkitab kan. Udah, cuma sekedar itu. Tapi kita gak mau cari tahu karakter Tuhan seperti apa. Kita gak mau ikutin kehidupan Tuhan di masa lalu seperti apa. Kita cuma mau jadi follower. Padahal Tuhan taruh tujuan hidup kita adalah salah satunya untuk membuat kita menjadi murid-muridnya. Murid-muridnya yang sejati. Lalu yang keempat, tujuan hidup kita adalah melakukan pelayanan atau ministry. Melayani sesama adalah bentuk kita mengasihi. Itu adalah salah satu perintah, amanat yang Tuhan kasih tahu ke kita di Matius 22 ayat 39. Pasti kalian juga udah sering dengar ya. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini ada sebuah proses. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Berarti artinya
sebelum kita bisa melayani sesama, sebelum kita bisa mengasihi sesama kita dengan benar, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Mengasihi diri kita sendiri beda dengan memanjakan diri kita sendiri. That's why tadi di poin sebelumnya ada yang namanya discipleship, ada yang namanya proses pemuritan dulu. Kita dimuridkan dulu, kita ikut menjadi murid, kita ikutin kelasnya Tuhan, baru kita juga bisa menjadi pelayan-pelayan orang-orang di sekitar kita. Bentuk pelayanan apa aja kok? Apa gua harus pelayanan di gereja? Atau gua harus jadi full timer di gereja? Tentunya enggak. Pelayanan bisa dimanapun seperti yang kita tahu. Tuhan enggak cuma taruh pelayanan itu di gereja doang, tapi dimanapun kita harus melayani Tuhan. Nah, untuk tahu apa yang harus kita lakukan, kita harus kenal yang namanya SHAPE. Apa sih SHAPE ini? Again, ini gue dapat dari buku ini. SHAPE, S-H-A-P-E. S-nya adalah spiritual gift, karunia. Kita harus kenal karunia yang Tuhan kasih dalam hidup kita apa. Lalu H, heart. Kita harus punya hati yang mau melayani, hati yang mau berkorban buat orang lain. Lalu A-nya adalah abilities, kemampuan. Kita harus cari tahu kemampuan kita. Apa sih yang Tuhan taruh dalam hidupku? Oh, aku bisa nyanyi. Oh, aku bisa menggambar. Disitulah kita bisa melayani sesama. Lalu P-nya adalah personality, kepribadian. Lewat kepribadian kita juga bisa melayani orang lain. Kalau kepribadian kita buruk, sulit bagi kita untuk melayani orang lain, teman-teman. Dan yang terakhir, E-nya adalah experience. Pengalaman hidup kita bisa menjadi obat atau bisa menjadi salah satu kita melayani orang lain. Tadi misalnya contoh gue bilang hidup kita nggak enak, kita harus kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita mungkin harus merasakan sakit yang nggak enak. Tapi lewat pengalaman yang jelek itulah orang lain justru bisa belajar dari kita. Dan kita bisa menceritakan kehidupan kita bersama Tuhan lewat pengalaman-pengalaman yang rasanya buruk seperti itu. Jadi yuk kita kenal SHAPE kita. Spiritual gift, heart, abilities, personality, experience. Kita harus tahu itu semua supaya kita bisa melayani sesama kita. Ingat, Tuhan 2000 tahun yang lalu datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. That's why kalau kita mau jadi muridnya, ikutin jejaknya. Kita datang, dimanapun kita berada, kita melayani orang lain. Bukan mau dilayani. Yang terakhir, tujuan hidup yang Tuhan taruh dalam hidup kita adalah mission. Misi. Ada misinya loh teman-teman yang harus kita jalanin. Kita jangan lupa kalau di Matius 28 ayat 19 Tuhan bilang, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan bilang, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lagi-lagi Tuhan mau bukan cuma kita yang jadi murid, tapi semua orang di dunia ini menjadi murid Tuhan. Tuhan gak mau mencari followers, ingat. Tapi Tuhan mau cari disciples. Tuhan mau cari anak-anak, orang-orang yang mau ikut dia, mengikuti jejaknya. Dia mau cari murid. Dan itu menjadi salah satu tugas kita juga. Untuk mengajak orang lain mengenal Tuhan kita dan menjadi murid Tuhan Yesus. Itu penting banget teman-teman. Murid yang bertumbuh itu pasti akan menemukan murid yang lain. Kalau kita bertumbuh, pasti kita punya pengaruh. Kalau kita menjadi orang lebih baik, pasti orang sekitar kita juga merasakan dan dia juga jadi akhirnya mau mengenal Tuhan. Seperti yang Matius 5 ayat 13 sampai 16 katakan, kita itu terang dan garam dunia. Namanya terang, namanya garam itu punya pengaruh. Terang itu punya pengaruh untuk menerangi tempat yang gelap. Dan namanya terang akan terlihat terang jika ada di tempat gelap. So kalau kalian saat ini, kalau kalian misalnya di dalam kondisi yang gelap, kondisi yang gak enak. Kalau kalian, ingatlah ini satu hal teman-teman. Kalian itu terang. Kalian punya pengaruh ke sesama kalian. Lalu garam. Garam artinya mengasinkan makanan. Dan banyak fungsi lainnya lagi. Artinya kita punya pengaruh bagi orang sekitar kita. Alkitab bilang kalau garam itu gak asin lagi, buat apa? Melainkan dibuang dan diinjak. Jadi yuk kita harus sadar kalau kita ini garam, kita ini terang. Ya, terang dan garam itu bukan itu adalah sebuah identitas kita teman-teman.
Bukan haruslah kamu menjadi terang atau haruslah kamu menjadi garam. Bukan, bukan. Tapi identitas kita memang adalah terang. Identitas kita adalah garam. Cuma permasalahannya terang kita ini seringkali ketutupan sama debu-debu dosa. Dan garam kita ini seringkali gak dirasakan sama orang lain. Karena garam kita lama-lama menjadi tawar. Karena gak pernah nggak pernah dibuat menjadi asin gitu. Jadi sadarlah teman-teman kalau kita ini punya tugas, punya sebuah misi untuk menjadi terang bagi sekitar kita dan memuridkan orang lain lewat hidup kita. Itulah tujuan hidup kita yang ada di bumi ini. Apakah cuma sekedar itu? Bisa jadi lebih banyak dari ini teman-teman. Ini cuma 5 dari berbagai macam hal yang Tuhan mau kita lakukan di bumi ini. Dan gue percaya kalau Tuhan punya calling, Tuhan punya panggilan buat kita masing-masing. Panggilan gue dengan panggilan kalian itu berbeda. Dan itu juga harus kita cari tahu. Ini adalah brief secara, apa yang gue katakan ini adalah brief secara luas. Kalau kita di bumi ini ada tujuannya. Tujuan kita tadi yang pertama adalah untuk menyembah Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Bukan menyenengin diri sendiri. Yang kedua, tujuan kita adalah kita berfellowship, kita bersekutu, mencari teman, mencari pergaulan, mencari persekutuan yang punya tujuan yang sama, yaitu belajar menjadi seperti Kristus. Lalu tujuan kita yang ketiga adalah menjadi murid, discipleship, di mana lewat seluruh hidup kita, proses hidup kita yang gak enak, kita ditempa, kita dibuat makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi murid Kristus. Lalu yang keempat, ministry. Tujuan kita adalah melayani sesama lewat spiritual gift yang Tuhan kasih, lewat hati yang mau melayani, lewat kemampuan yang Tuhan kasih, lewat kepribadian yang baik, dan pastinya lewat pengalaman hidup. Lewat itu semua kita melayani sesama, dan yang terakhir adalah menjalankan misi yang Tuhan taruh dalam hidup kita, atau amanat agung yang Tuhan taruh dalam hidup kita, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan yang terakhir teman-teman, menjalani tujuan hidup kita di bumi yang tadi gue udah sebutin, itu berarti artinya persiapan kekekalan. Persiapan kekekalan. Karena itu main purpose kita. Main purpose kita, tujuan utama kita adalah menuju kekekalan. Dan 5 hal tadi itu adalah cara kita menjalani kehidupan di bumi ini. Jangan lupa kalau hidup kita ini bukan tentang selama kita hidup di dunia ini mungkin sekitar 70-80 tahun. Tapi hidup kita tentang kekekalan. 2 Korintus 4 ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi yuk kita harus sadar teman-teman kalau hidup kita ini bukan tentang diri kita sendiri, tapi tentang Tuhan dan tentang orang lain. Dan tujuan hidup kita hanya akan bisa kita temukan dan kita pahami kalau kita mencari Tuhan yang memberikan tujuan itu sendiri. Jangan temukan atau jangan cari tujuan hidup kita di tempat lain atau pada orang lain. Tapi temukan tujuan kita, tujuan hidup kita di bumi ini ke si pemberi tujuan itu. Yaitu Allah sendiri, Tuhan sendiri. Itu aja tuh teman-teman yang mau gue bagikan di hari ini. Kita renungkan sama-sama. Kita terus belajar mengenal tujuan hidup kita. Karena mengenal tujuan hidup kita itu perlu waktu seumur hidup kita. Kita ketemu lagi di lain waktu. See you and God bless.